Halo teman-teman semua, saya Kevin dari Manajemen Malam 1. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus SEE Tanjung Pinang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang dampak negatif dari teknologi informasi. Tonton terus video ini. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, teknologi informasi pada era sekarang sudah berkembang sangat pesat. Dan di semua kalangan usia dari anak-anak, remaja, maupun dewasa, semua sudah menggunakan teknologi informasi untuk kehidupan sehari-hari yang mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh dan memudahkan akses informasi. Nah, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, tentu juga ada dampak negatifnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan kejahatan menggunakan teknologi informasi yang seharusnya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari malah jadi disalahgunakan dan menjadi dampak negatif. Dan pada di video kali ini, saya akan menjelaskan dampak negatif dari teknologi informasi dan cara mencegah. Nah, apa saja dampak negatifnya? Simak terus video ini. Baik, saya akan mulai dari dampak negatif yang pertama, yaitu kecanduan pornografi. Ya, pornografi adalah sebuah tingkah laku eksotis yang biasanya muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan. Seperti yang kita ketahui, anak remaja memiliki rasa penasaran yang tinggi. Nah, rasa penasaran ini yang menjadi dorongan anak remaja untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya, dan hasilnya menjadi kecanduan. Efek dari kecanduan ini dapat merusak otak, pendidikan terganggu, dan rasa ingin mencoba, sehingga dapat terjadi seks bebas dan perilaku seksual berisiko. Yang kedua adalah cyberbullying. Ya, cyberbullying sering terjadi di kalangan anak-anak atau remaja, di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media sosial. Biasanya cyberbullying itu berawal dari candaan di media sosial, tapi terkadang candaan yang terlalu jauh bisa menyakiti perasaan korban. Kalau itu terus berlanjut, hingga korban merasa sakit hati, malu, bodoh, bahkan marah, maka itu sudah bisa disebut sebagai cyberbullying. Yang ketiga, cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan media internet untuk mendapat keuntungan, dan ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Cybercrime ini umumnya dilakukan oleh mereka-mereka yang menguasai dalam bidang IT. Sasaran jelas kepada orang-orang yang masih tergolong awam dalam bidang IT. Contoh awam cybercrime ini adalah hacking, yang merupakan tindakan pembajakan akun, hacking website, penyebaran virus, dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan merugikan korban dari cybercrime, seperti kehilangan sejumlah data penting dan kerusakan pada software dan program komputer. Yang keempat, kecanduan bermain game online. Berkat kemajuan teknologi, game online semakin berkembang pesat. Ya, kita bisa bermain game online dan ponsel kapanpun dan dimanapun, dan dapat kita unduh dengan mudah. Mayoritas yang bermain game online adalah kalangan anak-anak dan remaja. Mereka yang bermain game online berlebihan hingga kecanduan, mereka akan terus bermain tanpa henti dan tidak mempedulikan kondisi sendiri. Dan akibatnya, mereka tidak peduli pada lingkungannya, malas melakukan aktivitas lain, dan kesehatan tak terjaga. Selanjutnya adalah cara mencegah kecanduan pornografi. Yang pertama, orang tua bisa dengan memberikan edukasi seks kepada anak sejak dini. Dan yang kedua, batasi akses internet anak. Yang ketiga, menjelaskan dampak bahaya dari pornografi kepada anak. Dan yang keempat, memperkuat agama atau rajin beribadah. Dan yang terakhir, isi kegiatan positif. Baik, selanjutnya adalah cara mencegah cyberbullying. Yang pertama, kita bisa dengan lindungi informasi pribadi. Yang kedua, jangan sembarang mengkonfirmasi teman dalam media sosial atau pandai memilih teman. Yang ketiga, perhatikan etika. Dan yang keempat, jangan mudah membagi tautan. Dan yang terakhir, berkumpul dengan lingkungan yang positif. Selanjutnya, cara mencegah dari cybercrime. Oke, yang pertama adalah jangan menggunakan software bajakan. Yang kedua, selalu memiliki sikap waspada. Yang ketiga,
lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Yang keempat, pasang software keamanan yang up to date dan tingkat keamanan yang kuat. Dan yang terakhir, rajin dalam mengganti kata sandi. Yang terakhir, cara mencegah kecanduan game online. Yang pertama, kita bisa dengan pilih game yang bersifat edukatif dan rating yang bisa semua umur. Dan yang kedua, selingi game dan istirahat dan aktivitas fisik. Dan yang ketiga, hidupkan kehidupan sosial di dunia nyata. Yang keempat, perlahan mengurangi waktu dalam bermain game. Dan yang terakhir, kita bisa dengan setel screen time sebagai objek pengingat jam bermain. Baik, kesimpulan bisa kita dapat. Untuk menghindari dampak negatif dari teknologi informasi, kita sebagai anak remaja pastilah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari kemajuan teknologi informasi. Saran saya, batasi akses penggunaan internet, berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi, perhatikan etika saat menggunakan media sosial, pasang aplikasi yang berguna dalam ponsel, hindari tontonan terhadap konten negatif, berteman dengan lingkungan yang positif, dan isi kegiatan positif seperti beribadah. Sekian pesan yang bisa saya sampaikan mengenai dampak negatif dari teknologi informasi. Saya Kevin, terima kasih.